Oke, baik. Jadi seperti yang saya sudah tadi bilang, kita akan membahas bagaimana cara kita bisa melakukan evaluasi terhadap model yang sudah kita latih menggunakan data yang kita miliki. Ya, jadi di sini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama itu performance evaluation, yang kedua confidence of interval atau yang biasa disebut dengan CI, lalu yang ketiga ada evaluating hypothesis. Ya, jadi ini saya dapatkan materialnya dari banyak sekali slide ya. Oke, jadi pertama-tama kita bahas dulu performance evaluation. Ya, sebentar. Oke, jadi yang namanya performance evaluation itu bisa kita lihat dari beberapa sisi gitu ya. Di sini kita ambil contoh untuk classification dulu. Jadi atau sebenarnya ini lebih general tapi ya tetap bisa digunakan untuk hal-hal lainnya. Misalkan untuk regression. Jadi ini kita bisa lakukan menggunakan performance matrix, bisa juga kita lakukan evaluasi berdasarkan speed, robustness, scalability, ataupun interpretability. Ya, jadi kalau misalnya dari speed itu sebenarnya mudah dipahami ya. Jadi beberapa metode itu memang membutuhkan waktu yang lebih banyak. Ya, jadi kadang-kadang kita harus membedakan mana metode yang lebih baik, terutama kalau misalkan kita ingin mengembangkan sebuah model untuk real time ya, untuk real time system, maka speed ini perlu kita masukkan. Lalu yang kedua itu robustness. Ya, robustness itu lebih ke arah bagaimana performa dari classifier atau metode kita terhadap data yang belum pernah dilihat. Ya, jadi karena kita tahu bahwa model untuk machine learning itu sangat bergantung dari training dataset, ya bisa saja terjadi overfitting dan tidak bisa melakukan klasifikasi ataupun performa yang sama dengan terhadap kalau dibandingkan dengan training data gitu ya. Jadi semakin bagus model kita bisa memberikan performa yang mirip dengan training data, ya berarti model kita bisa katakan cukup robust terhadap data yang belum pernah terlihat. Lalu yang ketiga ada scalability, ya jadi ini lebih ke arah bagaimana apabila model yang kita miliki itu kita gunakan untuk melakukan atau ya kita gunakan selama training untuk data yang lebih banyak gitu ya. Jadi kadang-kadang awal-awalnya kita hanya memiliki data yang sedikit ya walaupun sebenarnya banyak tapi cukup terbatas. Biasanya lama-kelamaan kita memiliki data yang cukup besar. Nah, bagaimana model kita ini bisa tetap tetap lebih baik, tetap meningkatkan performa di saat data baru itu datang. Gitu ya, training data yang baru itu datang. Jadi kadang-kadang ada metode ya walaupun baik pada saat training datanya itu sedikit, pada saat kita skalanya besarkan gitu, kita tambahkan training datanya itu, maka performa yang didapatkan itu tidak jauh lebih baik gitu. Bisa saja lebih baik tapi terlalu sedikit itu dibandingkan dengan jumlah data yang dikumpulkan. Lalu selanjutnya ada yang namanya interpretability. Nah, kalau misalkan ini lebih ke arah kelasnya gitu ya. Jadi kalau misalnya diklasifikasi, kita kadang-kadang perlu tahu misalkan salah classification ya, misalkan misclassified, kita juga kadang-kadang perlu tahu sebuah data itu salah diklasifikasi menuju ke kelas yang mana gitu. Kalau misalkan kita tahu sebuah data itu diklasifikasikan salah ke salah satu kelas, maka kita bisa kira-kira bisa membetulkan lah. Ya, kita bisa membetulkan model kita itu nanti dibetulkannya seperti apa. Ya. Lalu ada juga yang namanya underfitting dan overfitting. Ini sudah kita bahas ya beberapa hari yang lalu. Jadi sebenarnya ini juga lebih ke arah ke interpretability ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini secara visual, ya dari regression kita bisa lihat ini underfitting, yang ini overfitting, yang ini just right gitu ya. Ya bisa kita lihat. Kalau misalnya untuk classification, ini bisa kita lihat ini underfitting, yang ini overfitting, ya kalau yang ini just right. Jadi
dengan interpretability, kadang-kadang kita jadi lebih mengetahui gitu ya, apakah sebuah model atau model kita itu sebenarnya underfitting atau overfitting. Nah, lalu selanjutnya adalah performance metrics. Jadi biasanya hal yang paling umum dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap model itu adalah melakukan evaluasi menggunakan evaluation metrics atau evaluation measurements. Satu hal yang perlu diingat bahwa yang kita harus lakukan dalam hal ini adalah evaluasi itu selalu terhadap ke testing data. Ya, jadi kadang-kadang banyak yang salah itu melakukan evaluasi itu malah ke training data. Ya pasti hasilnya bagus kalau misalkan evaluasinya terhadap ke training data. Jadi yang perlu kita lakukan evaluasi itu ke testing data atau data yang belum pernah terlihat oleh model kita, gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Nah ini jadi kata kuncinya kita harus pisahkan gitu ya. Misalnya kita punya satu dataset, maka dataset itu harus kita pisahkan menjadi training data dan testing data. Yang training data itu hanya kita gunakan saat training, dan sedangkan testing data itu hanya kita gunakan saat testing. Nah, yang paling umum, yang paling gampang itu performance metrics itu adalah akurasi, terutama untuk classification ya. Itu kan tinggal kita hitung rasio antara number of correctly classified test data dibagi dengan total of number of test data. Tinggal dikalikan 100%. Jadi di sini yang paling gampang ya. Ya, permasalahannya adalah sudah kita juga bahas ya, akan terjadi bias kalau data kita itu unbalanced. Ya, jadi di sini case-nya sama seperti yang sudah kita bahas di minggu pertama ya. Kita ingin membuat sebuah model di mana model tersebut bisa melakukan prediksi terhadap Nobel Prize, yang memprediksi apakah sebuah paper itu akan mendapatkan Nobel Prize atau tidak gitu ya. Nah, permasalahannya Nobel Prize itu kan hanya sedikit ya, per tahunnya hanya sedikit, sedangkan paper yang dipublish seluruh dunia itu sangat banyak. Ya, jadi kalau misalkan di sini contohnya ya, human would prefer classify A. Kenapa? Karena paling tidak ya kita bisa mendeteksi dua kelas yang positif yang sedikit ini. Walaupun kita banyak false positif, tapi setidaknya kelas positif itu bisa dideteksi ya. Sedangkan kalau misalkan kita buat model otomatis yang machine learning, maka secara umum classifier B itu pasti metode itu biasanya akan mendapatkan decision boundary menjadi B. Ya karena apa? Karena fewer errors gitu. Ya. Jadi kalau misalkan di sini ada 20 terus dia salah 2 gitu ya kan masih tetap 18/20 gitu ya, dibandingkan kalau misalkan di sini salahnya ada berapa? 16/20, kira-kira seperti itu. Itu contohnya ya. Jadi bagaimana kita bisa menghandle hal ini dengan baik? Ya salah satu caranya yang paling mudah ya, yang paling umum dilakukan adalah menggunakan confusion matrix. Nah, di sini ya, di sini sebelum kita masuk ke confusion matrix, perlu diketahui bahwa yang namanya akurasi itu bukan hanya akurasi berapa banyak di sini ya. Di sini kan kalau akurasi di sini yang kita bahas pertama awal-awal itu adalah number of correctly classified test data gitu ya. Akurasi berapa banyak data yang berhasil diklasifikasikan dengan benar gitu ya. Nah, tapi akurasi itu bukan hanya itu gitu ya. Jadi ada beberapa type of accuracy atau type of error sebenarnya kalau di sini ya, bukan akurasi, type of error. Jadi kalau nanti misalkan kita punya dua kelas gitu ya, kelas positif dan kelas negatif, ya maka kita bisa buat confusion matrix menjadi 2x2. 2x2 matrix. Yang di sini adalah true negatif ya, observation is negative, dan is predicted to be negative ya. Jadi label yang ground truth-nya negatif diprediksi oleh model kita juga kelasnya negatif. Lalu ada true positif ya, di mana observation is positive and is predicted to be positive. Ya, jadi ground truth positif diklasifikasikan menjadi kelas positif. Nah, lalu kalau untuk type of error juga ada dua nih. Ada yang namanya false negative, ada juga false positive. Kalau false positive itu observation is negative but is predicted positive ya. Sedangkan false negative itu observation is positive but is predicted negative. Ya, jadi error itu ada dua. Ya, error itu ada dua, juga akurasi sebenarnya ada dua, ada true negatif sama true positif. Ya, jadi ini untuk binary classification.
ya. Di sini dikatakan bahwa recall and precision are better measurement for predicting a Nobel Prize problem. Karena nanti penghitungannya dari confusion matrix ini. Jadi ini bacanya adalah kolomnya ini untuk true condition, ya. Jadi untuk ground truth labelnya, sedangkan untuk row-nya itu predicted values. Jadi kalau di sini itu perbandingan antara true condition sama predicted value. Yang di sini true negatifnya itu adalah true condition negatif dengan predicted negatif, kira-kira seperti itu ya. Nah, bagaimana cara kita bisa menghitung recall and precision? Ya gampang. Kalau misalkan precision, yaitu kita membandingkan antara true positif dibandingkan dengan keseluruhan predicted positif. Ya, sedangkan kalau misalkan recall itu perbandingan antara true positif dengan true condition positif. Ya, jadi dua ini, makanya kalau misalkan saya sendiri ya, biasanya kalau saya evaluasi pasti evaluasinya itu untuk klasifikasi minimal 3 ini, ya, akurasi, precision, recall. Jadi bisa kita lihat gitu. Terutama kalau misalkan kalau misalkan dari awal kita tahu bahwa data kita sangat unbalanced, ya sebenarnya akurasi juga bisa di-skip, kira-kira seperti itu. Ya, sedangkan akurasi itu sebenarnya bisa juga dihitung dari sini juga, dari confusion matrix ya. Itu adalah true positif ditambah true negatif ditambah keseluruhannya, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana dengan multi-class ya? Kalau multi-class tinggal yang tadinya cuma punya 2 kolom 2 row, ya jadi makin banyak row sama kolomnya. Kalau misalkan di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 berarti ada 10 kali 10. Ya berarti kalau di sini diagonalnya itu adalah di mana true positifnya, ya di sini true positifnya semua gitu ya. Dan di sini ada false positifnya sebenarnya. Jadi misalkan kalau di sini ya, ini true class, ini untuk dog, ya ada 7 data dog itu diklasifikasikan menjadi airplane. Kira-kira seperti itu cara bacanya. Dan ini contohnya di ini ada 111 ya data anjing ya diklasifikasikan menjadi cat. Kira-kira seperti itu. Jadi dari sini kita bisa melihat gitu ya, interpretasinya lebih bagus. Kelas mana sih biasanya itu ke arah mana gitu. Ya misalkan di sini kita bisa lihat kelas dog itu ada biasnya bisa salah klasifikasikan menjadi kelas cat gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi begitu ya cara baca confusion matrix. Nah, lalu juga ada satu lagi tambahan precision. Tadi kan kita sudah membahas precision recall. Nah, yang tambahan satu lagi adalah sebenarnya kita juga bisa menghitung atau mengkombinasikan precision dan recall gitu ya. Jadi di beberapa situasi kita ingin misalnya memaksimalkan recall dan precision pada saat yang bersamaan gitu ya kira-kira. Dan akurasi itu dia penting. Maka bisa kita gunakan apa yang disebut dengan F1 score. Nah, F1 score itu adalah harmonic mean of precision and recall, taking both metrics into account in the following equation. Ya, jadi kalau misalkan kita hitung F1 score-nya, maka bisa kita lihat nilainya itu berdasarkan precision dan recall gitu ya. Jadi biasanya F1 score ini juga sangat umum digunakan untuk evaluasi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita dari awal kita tahu bahwa data kita sangat unbalanced, lebih baik menggunakan F1 score dibandingkan akurasi. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk di medical imaging, ya kebetulan karena saya topik penelitian saya di medical imaging, F1 score itu juga biasa disebut dengan Dice Similarity Coefficient atau DSC atau Dice score. Ya, jadi untuk di semantic segmentation problem itu juga bisa kita hitung seperti ini. Sama aja sebenarnya ya. Tapi di sini kita hitung menggunakan true positif, false negatif, sama false positif. Kira-kira seperti itu. Sama, jadi Dice coefficient itu juga sama dengan F1 score. Nah, lalu juga perlu kita ketahui ya, kalau misalkan di classification, kita tahu keluaran, contohnya kita sudah belajar apa kemarin, logistic regression ya. Logistic regression itu kan keluarannya itu untuk setiap data itu probability. Ya nggak? Kan keluarannya itu dari sigmoid gitu ya, atau softmax.
Itu kan dia menggambarkan probability, misalkan untuk 2 kelas kita menggunakan sigmoid, probability apakah data itu termasuk kelas 1 atau 0 gitu. Kalau untuk di binary semakin tinggi probabilitasnya, maka semakin tinggi pula probabilitas data tersebut adalah kelas 1 ya. Nah, permasalahannya adalah kadang-kadang threshold yang kita pakai yaitu 0,5 gitu ya. Kalau di sigmoid kan pakai thresholdnya itu 0,5 ya. Itu kadang-kadang bukanlah threshold yang paling tepat digunakan untuk klasifikasi gitu. Jadi bisa saja kalau kita turunkan threshold-nya atau naikkan threshold-nya, kita bisa mendapatkan akurasi ataupun matriks measurement yang yang lebih bagus gitu dibandingkan di saat kita menggunakan threshold-nya nilainya 0,5. Nah, untuk mencari apakah threshold itu kemudian berpengaruh ya, kita bisa menggunakan evaluasi menggunakan namanya ROC curve ya, curve. Jadi ROC curve itu nama panjangnya Receiver Operating Characteristic Curve, dan biasanya ini tergantung ya. Jadi ROC curve ini biasanya XY-nya itu adalah true positive rate versus false positive rate. Ya, ini ada true positive rate dan di sini false positive rate. Tapi juga sebenarnya bisa kita bentuk curve-nya itu berdasarkan precision dan recall. Itu juga bisa. Itu jadi namanya precision and recall curve. Ya, kalau misalkan di sini ya, di sini contoh awalnya dulu ya. Di sini bisa kita lihat true positive dan false positive rate at another decision threshold. Yang ini another decision threshold gitu ya. Jadi bisa kita lihat kalau misalkan threshold-nya kita ubah, maka nilai dari true positif dan false positifnya itu kemudian akan berubah gitu ya. Contoh kalau misalkan kita pakai yang di sini ya, itu maka bisa kita lihat false positifnya naik ya, true positifnya juga naik. Ya, kalau misalkan yang di sini true positifnya kecil, true positifnya kecil, yang di sini false positifnya kecil. Ya. Lalu sebenarnya model ROC curve seperti apa yang lebih bagus gitu ya kira-kira. Nah, ini bisa kita gambarkan seperti ini gitu ya. Jadi bisa kita lihat yang garis diagonal dash ini adalah random classifier. Jadi kalau random classifier itu misalkan kita lihat data itu change 0,5 bagi 0,5 ya. Jadi random change aja. Oke, kelas ini 1, kelas ini 0, kelas 1 0, kelas 1 0, 1 0 gitu-gitu aja terus. Nah, maka ROC curve-nya ini akan membentuk dash line seperti ini. Nah, lalu kita lihat ada beberapa tiga classifier. Nah, ini line dari ROC curve-nya. Nah, sebenarnya yang paling bagus itu adalah di mana dia itu menuju ke perfect classifier, yaitu di sini. Titik ujung di sini ya. Nah, ujung di sini perfect classifier kenapa ada di sini? Karena di sinilah di mana nilai false positive rate-nya itu 0 dan true positifnya itu 0. Ya, jadi semakin curve-nya itu mendekati ke arah sini, maka akan semakin bagus. Jadi contohnya kalau misalkan kita memiliki tambahan gitu ya, satu model lagi gitu ya, kemudian bisa mendekati seperti ini, ya, maka classifier ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan classifier yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Oke, dan ini bagaimana cara membuat ini nanti ada di tutorial ya. Setahu saya ada di tutorial 2 atau tutorial 3, itu nanti ada tahun asisten tahun lalu sudah membuat contoh code untuk running, untuk membuat ROC curve ini. Oke, lalu juga sebenarnya ada satu cara, ini nggak dibahas sebenarnya, saya lupa tulis atau saya ya, pokoknya itu juga bisa kita hitung area namanya AUC, area under the curve gitu. Jadi di sini bisa kita hitung seberapa luas area yang ditutupi oleh curve ini. Ya, jadi semakin luas area yang tertutupi oleh curve ini, maka semakin bagus gitu. Kan bisa lihat kalau di sini cuma setengah ya. Kalau misalkan ini kemudian agak lebih besar daripada setengah, yang ini kemudian agak lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi.
Jadi nanti kalau areanya itu kan bisa kita lihat 1 kali 1 ya, berarti kan nanti akan mendekati 1 nilainya, area under the curve-nya. Jadi nanti kalau area under the curve-nya mendekati 1, maka dia lebih baik dibandingkan dengan model yang area under the curve-nya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan 1. Kira-kira seperti itu. Lalu yang selanjutnya, ini juga cukup penting ya, ini adalah konsep yang namanya cross validation. Ya, misalkan kita itu memiliki satu set data gitu ya. Bagaimana kita bisa membagi data ini untuk training dan testing gitu ya. Permasalahannya kalau misalkan kita punya data yang cukup banyak, sebenarnya nanti kita juga tinggal kita bagi aja, misalkan 70% untuk training, 30% untuk testing. Tapi kalau misalkan data kita terbatas, ya, misalkan cuma punya 100, maka kadang-kadang lebih baik kita lakukan apa yang disebut dengan cross validation. Ya, caranya adalah pertama-tama kita harus tentukan dulu, jadi k-fold ya, biasanya ditulisnya sebagai k-fold cross validation. Jadi di sini kita tentukan dulu k-nya itu nilainya berapa, lalu kita bagi data kita menjadi k sections ya, section K. Jadi misalkan kita di sini punya data, contohnya gitu ya, kita punya data 100. Misalkan di sini kita punya data N sama dengan 100 gitu ya. Ups, maaf. Sorry. Oke, di sini kita punya data 100. Ups. Lalu kita tentukan K-nya sama dengan 5 gitu ya. Berarti nanti ini kita bagi masing-masing ini adalah 20, ya masing-masing ini 20, ini 20, ini 20, 20. Jadi masing-masing section itu jumlah terdiri dari 20 data. Ya, lalu nanti kita bagi. Jadi ada di sini ya, contohnya data 20 yang ada 80 data yang ada di section ini kita gunakan untuk training, sisanya untuk testing. Lalu selanjutnya ya ada digilir. Jadi yang ini untuk testing, yang ini untuk training. Ya, jadi nanti setelah kita lakukan gitu aja terus sampai 5 kali. Jadi sebenarnya kita gilir setiap section ini digunakan untuk testing, gitu ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi karena seperti yang sudah saya bilang, yang namanya evaluation performance itu kan kita lakukan terhadap testing data, ya. Maka setiap fault nanti kita punya kita punya performance evaluations ya, punya matriksnya apa, misalkan akurasi. Jadi nanti ada akurasi ada 5 dari setiap 5 section ini. Ya, lalu biasanya kita tinggal bagi jadi average-nya, kita ambil average-nya gitu. Ya. Nah, lalu cross validation itu juga ada banyak jenisnya sebenarnya. Jadi bukan hanya k-fold cross validation. Di sini contohnya adalah ada 2 ya. Ada 2 contoh dari cross validation. Yang pertama itu non-exhaustive cross validation, yang mana adalah sebenarnya k-fold cross validation itu termasuk ke non-exhaustive ya. Jadi, satu lagi hal, jangan lupa sebelum kita bagi menjadi section ini, jangan lupa untuk di-shuffle dulu. Jadi biasanya kita shuffle dulu datanya, habis itu baru kita bagi data kita menjadi k sections ya. Jadi shuffle data, terus kita bagi gitu ya. Mau berapa k ini, mau berapa k fold ya, mau berapa fold. Jadi di sini ada 3, misalkan n kita ada 9, jadi bagi 3. Jadi di sini bisa kita lihat setiap datanya itu, misalkan kelas merah sama kelas biru, terus ini adalah fold-nya gitu ya. Ini ada, ini yang hitam ini untuk testing, yang biru ini untuk train, kira-kira seperti itu ya. Lalu ada juga exhaustive cross validation. Nah, exhaustive cross validation itu ini sebenarnya ada note-nya di sini ya. Saya lupa bilang tadi note-nya. Sebenarnya yang namanya average dari akurasi setiap k-fold ini nanti cuma estimasi jadi hanya estimasi, dan biasanya yang namanya juga estimasi kan sebenarnya bukan
bukan hasil, kadang-kadang hasilnya tepat, kadang-kadang hasilnya kurang tepat gitu ya. Nah, gimana caranya pada saat kita melakukan cross validation kita ingin mendapatkan estimasi yang jauh lebih tepat gitu ya. Jadi caranya adalah dengan menggunakan exhaustive cross validation, di mana biasanya kita leave one out. Jadi benar-benar hanya tinggalkan satu data untuk testing, sisanya kita gunakan untuk training. Nah, permasalahannya kalau misalkan kita punya ada 100 data gitu ya, lalu kita gunakan leave one out, maka ada 100 fault gitu permasalahannya. Jadi cukup cukup panjang, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Atau exhaustive cross validation itu dilakukan kalau tidak leave one out, itu leave pair out cross validation. Jadi kita setelah shuffle datanya, terus kita tinggalkan satu atau dua data untuk testing. Kira-kira seperti itu. Tapi ya permasalahannya adalah waktu yang dibutuhkan kemudian cukup panjang. Ya. Nah, lalu juga ada tipe yang ketiga, yaitu adalah nested cross validation. Nah, nested cross validation itu adalah yang sebenarnya paling umum sekarang digunakan di deep learning atau machine learning ya. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat ya, kita punya satu dataset, lalu kita bagi dataset kita menjadi training data dan testing data. Ya, nah kalau di nested cross validation, training data ini terus kita bagi lagi menjadi untuk train data yang benar-benar kita gunakan untuk lakukan training ya, dan satu lagi itu hanya digunakan untuk validation. Ya, jadi di sini contohnya kalau misalkan kita melakukan training dan kita optimasi model kita menggunakan gradient descent, ya maka setiap epoch atau setiap iteration ya bisa kita lihat di sini adalah RMSE, yaitu sebenarnya adalah mean square error ya. Jadi ini adalah errornya, semakin tinggi errornya semakin jelek. Jadi kita pengennya errornya itu kecil, mendekati 0 di sini ya. Nah, lalu di sini kita lihat ada dua kurva. Yang pertama yang merah ini dash ini adalah training set, yang mana ini untuk ini ya dari train model ini, sedangkan yang biru itu dari validation set. Nah, kenapa kita butuh dua? Nah, alasannya adalah untuk mendeteksi overfitting. Ya, jadi bisa kita lihat dan ini penting gitu ya. Jadi saya selalu sarankan untuk melakukan pada saat melakukan training model gitu tetap kita memiliki validation set yang terpisah dari training dataset yang kita benar-benar gunakan pada saat training. Ya, ini bisa kita gunakan untuk mendeteksi overfitting. Jadi bisa kita lihat ya untuk training set sendiri ya semakin penambahan iteration bisa kita lihat errornya masih terus turun, tapi untuk validation set kita bisa lihat di titik ini ya validation errornya itu kemudian tambah naik, dan ini adalah salah satu indikasi bahwa model kita sudah overfitting gitu. Jadi di mana validation error kita naik, di mana training error kita masih turun, tapi validation error kita malah naik, itu berarti artinya model kita sudah overfitting. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya gitu ya, terutama pada saat kita membahas gradient descent. Jadi di sini yang saya ingin katakan, jadi bisa dibilang kalau misalkan kita ambil dari sini gitu ya, ini adalah training set, ini testing set. Nah, ini bisa aja kita ambil ini ya satu ini untuk validation gitu ya, sisanya ini yang baru benar-benar digunakan untuk training. Jadi kalau misalkan kita punya 5 volt ya, jadi yang kita gunakan itu benar-benar hanya untuk training, data itu hanya 3. Jadi 3 untuk training, 1 untuk validation, 1 untuk testing ya. Lalu berikutnya juga gitu ya, ini untuk testing. Yang training juga bisa pakai yang ini, ada valid ini, atau misalkan pakai yang ini gitu ya, jadi supaya ganti-gantian. Lalu sisanya itu untuk training. Jadi seperti itu, makanya ini disebut sebagai nested cross validation. Jadi di training data itu kita bagi lagi, ada kita sebut sebagai validation set ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu?
Oke, sebentar, saya mau nyalain lampu dulu ya. Oke, ada pertanyaan untuk topik yang baru saja kita bahas? Oke, kalau tidak ada berarti kita lanjutkan saja ya. Topik selanjutnya itu mengenai confidence of interval. Ya, jadi ini lebih ke arah seberapa confidence itu kan seberapa yakin kita ya. Confidence itu kan beberapa yakin. Confidence kita bahwa model kita itu akan memiliki performa yang mirip dengan hasil performa yang ya seberapa yakin kita bahwa model tersebut akan memiliki performa yang mirip pada saat unseen data itu muncul, kira-kira seperti itulah. Karena kadang-kadang walaupun kita sudah punya validation set, kita sudah punya testing set, kadang-kadang tetap aja yang namanya unseen data itu kadang-kadang bisa aneh-aneh gitulah kira-kira ya. Bisa aja errornya lebih banyak, ya, atau misalkan datanya noise lebih banyak, atau misalkan tiba-tiba data yang outlier tiba-tiba datang. Jadi kan lebih ke arah seberapa yakin kita bahwa performa model kita sama pada saat mendeteksi atau kita running di unseen data. Nah, jadi di sini adalah bagaimana cara kita melakukan hal tersebut ya, kita sebut sebagai confidence of interval. Ya, di sini sudah ditulis are we confident with our results. Ya, jadi ini poin pentingnya. Jadi satu hal yang perlu diingat, in machine learning our dataset is only samples ya, jadi bukan populasi. Jadi dataset itu yang kita gunakan untuk training, testing, dan validation itu pasti hanya samples dari banyak sekali data yang sebenarnya tersedia. Ya, dan ini adalah how does our model perform in a population, not only in the observed sample. Kira-kira seperti itu. And then how close the performance of our model in a set of samples compared to the whole population. Ini juga penting. Jadi dibandingkan antara samples yang kita miliki, yang mana hanya sebagian kecil terhadap populasi yang sesungguhnya. Kira-kira seperti itu. Dan makanya untuk mengetahui tiga hal ini bisa kita gunakan apa yang disebut dengan confidence of interval. Ya, jadi sebenarnya error itu ada dua definisi ya. Yang pertama itu sample error terhadap hipotesis yang kita miliki. Jadi sebenarnya sample error untuk hipotesis itu sebenarnya hal ini bisa kita anggap sebagai model yang kita miliki setelah training. Ya, lalu kita juga punya target function f, di mana ini adalah fungsi sebenarnya yang kita tidak pernah tahu. Jadi kalau di machine learning kan itu sebenarnya yang kita estimasi itu selalu pasti target function gitu ya. Jadi misalkan target function classification untuk classification misalkan antara dog sama cat ya berarti kan sebenarnya kita mengestimasi target function di mana f itu untuk mapping sebuah gambar menjadi kelas anjing atau kucing, kira-kira seperti itu ya. Jadi yang namanya model kita itu hanya estimasi, lalu yang kita bandingkan adalah terhadap sampel yang hanya terbatas yang kita miliki untuk training, testing, dan validation terhadap keseluruhan data yang kita miliki, kira-kira seperti itu. Oh enggak, untuk sample error hanya untuk sampel aja, sorry. Ya, terhadap misclassified data, sorry. Ya, jadi ini adalah sample error. Sample error itu jadi sebenarnya lebih ke arah kita bandingkan aja antara, jadi F ini sebenarnya kan bisa kita anggap sebagai ground truth, yang ini adalah prediksi dari model kita, lalu kita hitung gitu, berapa errornya, berapa yang salah, yang tidak sama gitu ya, antara kelas sebenarnya dan kelas yang kita prediksi. Ya. Nah, lalu yang kedua ada definisi error yang lain gitu ya. Definisi error yang kedua adalah true error, di mana kita juga tetap membandingkan hipotesis H, jadi model kita ada H, lalu ada target function F, ya, dan lalu kita menggunakan bukan S ya, bukan sampel S, tapi adalah distribusi D.
Jadi kenapa kita pakai distribusi D? Karena kita ingin menggambarkan populasi. Ya, untuk menggambarkan populasi kita tidak bisa menggunakan data point, tapi yang bisa kita gunakan adalah distribusi, ya kan? Karena distribusi kita menggambarkan distribusi itu bisa kita buat menggambarkan populasi yang sebenarnya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi perbedaan antara sample error itu yang pertama, kalau sample error itu kita hitung berdasarkan sampel yang kita miliki, kalau true error itu kita hitung berdasarkan distribusi populasi yang kita yakini melingkupi data seluruh populasi yang ada. Ya. Nah, pertanyaannya, sampel error yang kita miliki, gitu, yang biasa kita gunakan untuk performance evaluation, ya, seberapa dekat sampel error ini yang kita dapatkan dari training, testing, dan validation terhadap true error sebenarnya, terhadap populasi. Jadi kita bandingkan antara sampel dan populasi. Nah, kira-kira seperti itu. Dan karena di sini populasi itu tidak mungkin kita bisa makanya true error itu digambarkan sebagai unseen data. Ya, karena apa? Karena tidak mungkin kita bisa mengumpulkan seluruh data untuk seluruh populasi. Ya. Jadi di sini masuk ke namanya problems of estimating error. Ya, jadi di sini apa yang bisa kita sebut sebagai di sini ditulis ada ya bias sama variance. Ya, jadi karena misalkan di sini ditulisnya ya, kalau S is training set, maka error untuk sampel itu optimistically biased. Kenapa? Karena error sampel yang kita miliki itu hanya dari training examples atau samples yang mana itu hanya sedikit. Ya, jadi bisa saja data training kita itu bias ke salah satu, misalkan ke salah satu kelas, ya misalkan seperti itu. Ya, dan juga biasnya ya karena seperti yang sudah kita bahas di minggu pertama, karena ada yang disebut sebagai inductive bias ya. Jadi karena di machine learning kita selalu pakai inductive bias ya berarti error sampelnya itu juga pasti nanti akan bias. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua adalah variance ya. Jadi di sini variance-nya, kalaupun misalkan biasnya itu, jadi kalau misalkan di sini ya formulasinya bias itu ya sebenarnya perbedaan antara di sini expected value dari error, sampel error. Jadi sebenarnya hanya rata-rata sampel error yang kita miliki, ya dikurangi dengan error dari populasi. Jadi sebenarnya bias itu ya hanya perbedaan aja secara matematis ya. Nah, karena di sini kita bisa hitung perbedaannya, ya maka kita juga bisa hitung variansnya gitu. Jadi varians itu kan lebih menggambarkan seberapa jauh errornya itu, error sampelnya itu untuk semua sampel terhadap expected value dari error sampelnya. Ya, jadi di sini ada eksperimen, bukan eksperimen. Di sini ada namanya sebut estimator dari error itu sendiri. Ya, sebenarnya ini formulasi saja. Jadi misalkan kita punya training data itu S ya dengan banyaknya N, yang sebenarnya juga kita dapatkan dari distribusi D, di mana distribusi D-nya itu adalah populasi, kira-kira seperti itu ya. Kita itu sebenarnya ingin mengukur yang disebut sample error. Ya, poin pentingnya adalah yang sudah kita bahas ya, error sampel itu adalah random variable, ya karena apa? Karena berdasarkan eksperimen yang kita miliki, ya. Lalu yang kedua itu kita pengen punya unbiased estimator untuk antara sample error dan error populasi ya. Yang kedua ini apa namanya? True error ya. Kita sebutnya sample error sama true error. Ya. Jadi pertanyaannya yang kita ingin tuju adalah kalau misalkan kita memiliki sample error dari training data kita, apakah kita bisa mendapatkan atau mengestimasi true error kita yang sebenarnya ya. Lalu juga sebenarnya seberapa bagus true error itu berdekatan dengan seberapa dekat sebenarnya.
seberapa dekat true error itu terhadap sampel error kita gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini salah satu contoh, misalkan kita memiliki model kita namanya hipotesis H, lalu model H ini errornya itu adalah 12/40. Ya, jadi error sampel kita itu adalah 0,3. Jadi misclassify 12 data dari 40 examples. Jadi kita tahu error data kita 30. Lalu pertanyaannya, apakah true error itu untuk populasi yang untuk seluruh populasi itu berdekatan sebenarnya dengan 0,30 ini? Ya, jadi itu sebenarnya pertanyaannya. Nah, untuk mengestimasi letak dari true error ini terhadap sampel error, ya, itu bisa kita hitung menggunakan apa yang disebut confidence of interval. Jadi ini yang pentingnya, ya ini poin pentingnya. Jadi kita bisa menghitung confidence of interval jika ya sampel kita memiliki n examples dan juga adalah seperti biasa IID ya, identical dan identically IID data itu apa namanya independently distributed ya terhadap distribusi D, di mana D ini menggambarkan populasi ya. Lalu besar n-nya itu minimal jumlah sampelsnya itu adalah 30 ya. Lalu H ini model yang kita miliki itu bisa kita hitung errornya menggunakan yang tadi ya, berapa banyak error dibandingkan dengan berapa n kita, maka kita bisa mengestimasi dengan n% probability ya. Jadi ini confidence kita bahwa true error itu terletak di interval ya plus minus error dari sampel kita menggunakan rumus ini. Jadi plus minus terhadap ini ya, terhadap nilai yang ada di sini. Jadi misalkan di sini errornya itu adalah 0,3 gitu ya. Jadi bisa di sini kita tulis adalah 0,3. Jadi nanti bisa kita hitung sebenarnya kita estimasi ya true error ini letaknya adalah 0,3 plus minus dari CI kita. Di mana ini adalah sebenarnya CI kita. Ini bisa kita sebut sebagai confidence of interval kita. Jadi artinya kalau misalkan contoh ya, kalau misalkan CI kita ini saya nggak mau hitung, kalian coba hitung aja sendiri. Jadi misalkan CI kita itu term ini kita dapatkan misalkan 0,01 gitu ya. 0,01 berarti nanti di sini bisa kita dapatkan confidence interval kita itu di antara 0,3 plus minus 0,01. Jadi dalam artian kalau bisa kita gambarkan grafiknya ya, ini adalah 0,3 ya, ini adalah sampel error kita. Ini adalah sampel error, SR aja kita tulis. Maka di sini kita punya interval kan karena plus minus. Jadi plus minus itu kan 0,01. Jadi di sini nanti ada 0,31 sebagai CI positif kita, CI maksimal kita, dan di sini ada berapa? 0,29 berarti ya, 0,29 untuk CI minimum kita. Ya, jadi ini adalah posisi kira-kira di mana true error ini berada gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana menghitung CI ini? Ini sudah ditulis ya. Jadi kita perlu sampel error, kita tersedia di sini ada apa namanya? satu dikurangi error kita. Jadi di sini nanti kalau di sini contohnya ya, ini ada 0,3 dikali 0,7 dibagi n-nya misalkan di sini berapa? 40 ya, 40 examples. Berarti kita bisa tulis di sini 40. Ini saya tulis aja ya. Jadi nanti kalian bisa belajar. Ya, jadi nanti di sini bisa kita taruh di sini 0,3 dikali 0,7. Ya di sini adalah berapa tadi? 40. Nah, ya kan? Nah, sisanya variabel yang harus kita
apa namanya, kita pilih adalah ZN. Nah, ZN ini akan menggambarkan kita pengennya itu seberapa yakin, seberapa besar keyakinan kita. Ya, biasanya kan Z ini nanti menggambarkan N%, jadi di sini N%. Ya. Nah, biasanya yang paling umum digunakan adalah ini, 95% keyakinan. Ya, jadi di sini nanti ZN kita adalah, karena kita ingin menggunakan N%-nya adalah N sama dengan 95, ya maka nanti ZN-nya itu 1,96. Jadi nanti kita hitung ini, berapa nilainya, lalu kita root, ya lalu kita tinggal kali 1,96. Jadi artinya, ini contoh kalau misalkan ini sudah sesuai ya, misalkan nanti kita akan bisa bilang secara yakin 95% bahwa true error kita itu terletak di interval ini yang kita miliki. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mengenai confidence of interval? Jadi yang perlu diingat ya, adalah minimal kita punya 30 data, ya, lalu kita juga harus memilih N%-nya mau berapa gitu ya. N%-nya biasanya 95, paling umum ya, jadi nanti kita populasi ZN-nya B itu biasanya kita gunakan 1,96, ya lalu tinggal ya apa namanya, tinggal dimasukin aja. Ya. Lalu bisa kita lihat ya, semakin tinggi confidence-nya, maka nanti intervalnya akan semakin besar. Kenapa? Karena kita pengen semakin besar interval kita kan berarti semakin kemungkinan semakin besar kan true error-nya itu berada di interval yang kita miliki gitu. Kalau misalkan intervalnya makin kecil, ya ZN-nya itu makin kecil, maka kan intervalnya juga akan makin kecil. Maka kemungkinan besar si true error itu akan terletak di antara interval yang kita miliki itu akan semakin kecil. Kira-kira seperti itu. Ya, makanya digunakan adalah 95%, paling sering dengan ZN-nya itu 1,96. Ini yang paling umum ya. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya masih ada kemungkinan 5% ya, 5% bahwa si true error itu terletak di luar dari terletak di luar confidence interval yang kita miliki. Kira-kira seperti itu. Oke, lagi ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, seperti biasa kita break dulu ya 5 menit. Jadi kita break sampai pukul 4:05. Habis itu kita lanjutkan ke topik berikutnya. Oke, silakan.
Oke, kita lanjutkan ya. Oke, lagi sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan mengenai confidence of interval? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Jadi di subtopik ini sebenarnya kita akan membahas dari mana sih asalnya confidence of interval gitu ya. Jadi saya bercanda aja nih, tolong didenrit. Jadi datangnya confidence of interval itu dari central limit theorem. Jadi central limit theorem itu adalah teorem di mana di saat kita n-nya, n itu adalah jumlah data kita mendekati tahingga gitu ya, maka distribusi dari data yang kita miliki atau populasinya itu bisa kita estimasi atau semakin mendekati Gaussian atau normal distribution. Kira-kira seperti itu. Nah, penjelasannya, jadi ini sebenarnya penjelasannya dari mana datangnya si confidence of interval itu. Ya, jadi sebenarnya di sini kita bisa mengestimasi error itu menggunakan binomial distribution. Kenapa binomial distribution? Dari minggu lalu kita tahu ya, kita sudah bahas binomial distribution itu kan kita bisa digunakan untuk menggambarkan data yang discrete, di mana datanya itu bernilai 0 dan 1, 0 atau 1. Ya, jadi bisa aja kita anggap 1 itu adalah untuk menggambarkan di mana model kita itu berhasil mengklasifikasikan data dengan benar. 0 itu untuk menggambarkan di mana model kita tidak melakukan misklasifikasi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi di sini bisa penggambarannya. Jadi ini adalah PMF dari binomial distribution ya. Dan di sini kita gambarkan error. Jadi untuk setiap titik-titik data itu kita ubah. Tadinya data yang kita miliki, kita lakukan klasifikasi, lalu kita lihat apakah data tersebut di misclassification, salah klasifikasi atau benar pada saat klasifikasi gitu ya. Dan ini adalah penggambaran dari binomial distribution, di mana n-nya itu adalah 40 dan p-nya itu berarti sebenarnya probability bahwa datanya itu bernilai 1 ya kalau di binomial distribution itu, maka gambarnya akan seperti ini. Ya, bisa kita lihat bentuknya saja sudah mirip dengan Gaussian distribution, ya nggak? Dia itu punya bell, ya, kayak bell curve itu, cuma memang nggak terlalu mirip. Maksudnya bentuknya mirip, tapi maksudnya masih belum menggambarkan Gaussian distribution yang sebenarnya. Ya, kalau di sini sih ditulisnya ya untuk kita mengestimasi error itu probability of observing our misclassified example. Ya, jadi R-P-nya ini adalah probability of our model misclassify the data. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini adalah binomial probability distribution. Jadi di sini kan sebenarnya jadi sebenarnya untuk PMF binomial distribution-nya ini, ya lalu tapi kita ubah ya, P pangkat R-nya itu kita ubah untuk menjadi sample error. Ya, bisa dilihat di sini. Jadi ini adalah P untuk ini untuk true error, ini true error ya. Soalnya ini kan menggambarkan populasi. Jadi ini adalah true error, Saya lihat. Ya, jadi bisa kita lihat ini adalah P-nya ya. Jadi P-nya itu menggambarkan true error-nya. Ya, seperti biasa kita dari PMF dari binomial distribution itu kita bisa cari expected value-nya dari random variable X, ya dari mana ini random variable X ini untuk menggambarkan misalkan untuk misklasifikasi. Ya, lalu kita juga bisa hitung variance-nya, lalu kita juga bisa hitung standar deviasinya. Ini masih binomial seperti biasa ya. Nah, lalu seperti yang sudah tadi kita bahas singkat ya, menurut central limit theorem, for sufficiently large values of n, the binomial distribution is closely approximated by a normal distribution.
atau Gaussian distribution. Ya, jadi di sini untuk data dengan jumlah yang cukup banyak, ya, maka di sini ditulis error sampelnya itu mengikuti binomial distribution, di mana mean dari error sampelnya itu adalah ya error dari true errornya, di mana true errornya itu dari binomial distribution itu sendiri, dan standar deviasi dari sampel errornya itu bisa kita estimasi menggunakan rumus ini, di mana masukannya itu adalah jadi variance dari sampel errornya itu berdasarkan dari true error dari binomial distribution. Ya, lalu kemudian kita aproksimasi menggunakan normal atau Gaussian distribution, ya, di mana mean-nya juga itu sama, mean dari sampel errornya itu adalah kemudian mengaproksimasi true errornya, ya, lalu karena jumlah datanya cukup banyak, standar deviasi dari sampel errornya itu kemudian diaproksimasi. Bisa kita lihat ya, kalau di sini kan sama dengan kalau di sini aproksimasi berdasarkan dari sampel error yang kita miliki untuk N yang cukup banyak. Ya, jadi sebenarnya kita bisa mengestimasi baik mean dan standar deviasi data kita itu menggunakan normal distribution kalau N-nya cukup banyak dan cukup dengan hanya mengetahui sampel errornya saja. Nah, di sini lalu kita akan melihat sendiri PDF ya dari ini kan PDF dari Gaussian distribution. Ya, seperti biasa probabilitasnya itu bisa kita hitung menggunakan integrasi karena ini untuk continuous value ya. Lalu kita juga bisa hitung expected value-nya yaitu adalah mean. Lalu variance-nya ini adalah seperti ini ya. Lalu ya standard deviation-nya adalah root square dari variance saja ya. Nah, lalu salah satu atribut yang cukup penting dari Gaussian atau normal distribution ini adalah kita bisa mengetahui berapa banyak data yang yang dilingkupi dari curve-nya dari Gaussian distribution ini. Ya, contoh ini ada shaded area di sini ya. Di sini ditulis the shaded area shows the probability of data sampled from normal distribution atau Gaussian distribution, yang mana adalah sekitar 80%. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini kita bisa menggambarkan 80% data populasi yang dilingkupi oleh Gaussian distribution. Ya, dari sinilah kemudian kita mendapatkan N, ya, kita memformulasikan N, lalu kita juga bisa memformulasikan Zn gitu. Jadi N-nya di sini untuk shaded area-nya itu adalah 80%, dan di sini adalah konstanta dari 1,28 ini. Ya, jadi kalau misalkan tadi ada yang sebenarnya nanya N-nya itu dari mana, hubungan dengan Zn-nya itu kemudian dari mana, itu adalah hubungannya dengan atribut dari Gaussian distribution itu sendiri. Ya. Jadi di sini contohnya paling gampang adalah kalau kita ingin beranggapan bahwa 95% confident of interval, maka Zn yang kita miliki, yang kita pakai itu adalah 1,96. Dan ini sebenarnya formulasi yang lebih tepatnya ya untuk confidence of interval. Jadi tetap ya ada formulasinya harus di data kita itu harus mengikuti 3 hal ini. Ya, jadi training data kita itu memiliki n examples yang IID terhadap distribution D, dan n-nya itu harus lebih besar daripada 30. Lalu kemudian kita bisa juga hitung errornya. Ya, maka with approximately 95% probability, ya, error sampel kita itu terletak di interval true error Gaussian distribution ini. Ya, lalu pada saat yang sama, ya, true error kita itu ya terletak di interval ini, ya, kita ubah, lalu sesuai dengan rumus yang di sini, ya, sebenarnya kita membutuhkan true error. Cuma kan kita tidak tahu true error kita berapa, ya nggak? Maka bisa kita aproksimasi menggunakan
sample error sebenarnya karena mengikuti Gaussian distribution dan juga Central-Lemma theorem. Kira-kira seperti itu. Dan di sini adalah rumusan dari central limit theorem itu sendiri. Pokoknya yang perlu diingat adalah di mana n-nya itu mendekati tidak hingga, maka the distribution governing y hat ini, ya di sini y hat itu sebenarnya menggambarkan mean-nya ya dari sampel akan mendekati Gaussian atau normal distribution with mean, mu, and variance ini. Ya, jadi dalam artian di sini ya, jadi semakin banyak data itu semakin bagus karena sesuai dengan central limit theorem. Lalu pada saat yang sama ini juga kemudian bisa menjawab sebenarnya pertanyaan sebenarnya data kita itu cukup atau tidak gitu ya. Kan kadang-kadang pertanyaan seperti itu, apakah data kita cukup untuk dievaluasi atau kita lakukan machine learning approach gitu ya. Dan di sini ada jawabannya. Ya selama nanti pas waktu evaluasinya itu kemudian datanya itu lebih dari 30, sebenarnya kita bisa estimasi menggunakan confidence of interval. Minimal jadi 30. Iya. Cuma nanti untuk kalau kita ingin melakukan, oke nanti deh, itu nanti kita teruskan. Ya. Ya jadi seperti itulah. Ya. Ya jadi sebenarnya nanti hubungannya ada di evaluating hypothesis. Cuma nanti coba lihat dulu ya, saya lupa. Di sini ada nggak ya? Ya, jadi sebenarnya ini hubungannya ke sini nih. Ini yang slide-slide ini sebenarnya nggak terlalu penting sih. Cuman yang di sini yang sebenarnya ingin saya tekankan. Jadi kalau yang tadi kita sudah belajar mengenai confidence of interval, di mana ada ketentuannya, ya itu bisa kita gunakan di mana kita memiliki testing data sendiri gitu. Jadi misalkan testing dataset kita itu jumlah n-nya adalah 30. Jadi kita bisa gunakan confidence of interval. Tapi kalau misalkan kita kemudian melakukan cross validation, maka kita harus melakukan, kita juga bisa menghitung confidence of interval, tapi konstantanya beda gitu. Ya. Karena apa? Karena di cross validation kan kita harus melakukan mean terhadap misalkan akurasi dari beberapa fold gitu ya. Dan misalkan fold itu jumlahnya kan kemudian jadi ada mean dari akurasi untuk setiap fold ya, lalu juga ada mean-nya itu sebenarnya mengestimasi sample error atau mengestimasi true error. Itu kan sebenarnya pertanyaan yang muncul gitu ya. Jadi kalau di sini ya sama, kita juga memiliki n% confidence of interval, mengestimasi quantity using delta hat ini ya sama persis. Jadi delta hat ini sebenarnya adalah mean ya, dan ini adalah kita punya TNK-1 dikali dengan standar deviasi. Ini standar deviasi untuk mean dari setiap cross validation, untuk setiap faults-nya. Jadi ini adalah mean dari faults untuk akurasi faults-nya, dan S delta hat ini adalah standard deviation dari untuk mean of accuracy dari setiap fault-nya. Gitu ya. Nah, perbedaannya itu hanya di sini. TN-1 ini. Ya. Dan di sini ada labelnya sendiri, ada tabelnya sendiri, kok jadi label. Di sini ada tabelnya sendiri gitu ya. Di mana di sini ada tulisnya, ini ada confidence levelnya, ada 90%, 95%, 98,99. Nah, di sini nanti perbedaannya adalah V. V itu adalah K-1. Jadi K-nya itu ingat adalah banyaknya volt yang kita miliki. Ya, jadi misalkan kita pakai K5, berarti V-nya adalah 4. Gitu ya. Dan di sini N ini adalah confidence of level. Jadi misalkan data kita kita menggunakan volt 5, berarti V-nya adalah 4, ya berarti nanti tinggal dipakai aja 4, nggak ada ya. Berarti anggaplah K-nya 6 deh biar kita punya di sini. V-nya 5 gitu. Terus confidence of intervalnya 95%. Maka nanti yang digunakan adalah T-nya itu 2,57. Dan bisa kita lihat intervalnya lebih luas, ya nggak? Ya karena apa? Karena
ini adalah confidence of interval berdasarkan fault yang kita miliki, kira-kira seperti itu. Ya, jadi bisa kita lihat semakin banyak fault, ya semakin banyak fault yang kita lakukan gitu ya. Terutama bayangkan kita punya misalkan kita punya 100 atau punya 200 data gitu ya. Terus kita lakukan one lift out, ya berarti kan setiap kita punya berapa? 200 fault gitu ya. Nah, lalu kita lihat semakin banyaknya fault yang kita lakukan, maka 95%-nya di confidence level of 95% itu nanti T-nya itu akan mendekati yang confidence of interval yang biasanya gitu 1,96 yang tadi kita sudah lihat gitu. Jadi nanti tergantung T-nya apakah kita menggunakan cross validation atau tidak. Kalau tidak, kita bisa gunakan ZN-nya itu 1,96. Kalau kita pakai cross validation ya tinggal kita gunakan ya ini tabel yang di sini. Dan semakin banyak fault yang kita lakukan, maka akan semakin mendekati true confidence of interval value yang kita miliki. Ya, tapi pada saat yang sama berarti kita juga harus lebih lama lagi istilahnya. Karena kita harus melakukan, misalkan ada 1 fault, ya berarti harus melakukan 100 kali training untuk mendapatkan akurasi untuk masing-masing fault-nya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini juga beberapa remarks ya. Jadi sebenarnya yang perlu diingat adalah the biggest drawback of the k-fault classification is that the training sets are not independent to each other. Maksudnya bisa aja overlap atau misalkan tergantung dari shuffling-nya gitu kan. Karena kan kita harus melakukan shuffling datanya, habis itu kemudian kita bagi-bagi datanya, bisa aja nanti kalau misalkan pembagian datanya kita ubah terus hasil akurasinya beda lagi, itu bisa terjadi kan. Jadi biasanya dependent dari data set yang kita pilih, fault-nya berapa, shuffling-nya seperti apa, jadi tidak independen nggak benar-benar independen istilahnya. Jadi hasil dari mean dari cross validation itu juga estimasi dari error sample yang sebenarnya untuk training dataset kita, tapi still much better daripada approach yang lain. Jadi kalau misalkan nanti kalian nulis paper terus kalian lakukan cross validation, biasanya nggak ada yang protes gitu. Beda halnya justru biasanya kalau data setnya kecil terus kalian tidak lakukan cross validation, nanti biasanya ditanya kenapa nggak cross validation gitu. Karena kalau data kita kecil atau terbatas kemudian tidak dilakukan cross validation, kemungkinan biasa lebih tinggi dibandingkan dengan cross validation. Kalau cross validation itu walaupun estimasi pasti tetap lebih bagus dibandingkan tidak dilakukan cross validation. Kira-kira seperti itu. Lalu yang terakhir itu ini baru ya sebenarnya masuk ke hipotesis. Di sini ya evaluate hypothesis. Jadi sebenarnya ini lebih ke arah machine learning yang dulu. Jadi sekarang itu untuk seberapa yakin dengan hasil performa yang kita miliki itu lebih sering dihitung menggunakan confidence of interval. Tapi ada satu cara lain itu kita bisa menghitung statistical significant test-nya. Gitu. Jadi ini measure seberapa misalkan kita punya 2 model gitu ya. Kita punya 2 model A dan model B gitu. Terus lalu yang satu kita punya akurasi misalkan 95%. Yang model B akurasinya itu misalnya 93%. Jadi kita tahu kan si model A itu lebih bagus daripada model B. Tapi karena perbedaannya hanya 2%, pertanyaannya apakah 2% ini perbedaannya signifikan atau tidak? Gitu. Itu biasanya kemudian jadi pertanyaan. Ya, jadi di sini ada misalkan ya baseline model sama proposed model. Jadi misalkan yang tadi ya proposed model itu model A, baseline model kita itu adalah model B. Jadi seberapa seberapa signifikan perbedaannya, walaupun hanya 2%. Ya, jadi measure dari statistical significant test ini kemudian bisa kita gunakan, gitu kira-kira ya. Nah, lalu yang perlu diingatkan, kenapa banyak sekali orang yang kemudian tidak memakai
masih ada beberapa grup ya selalu menggunakan statistical significant test, tapi ada beberapa kemudian apa ya kelemahan sebenarnya statistical significant ini. Contohnya itu misalkan dia itu harus ada hipotesisnya sendiri, kita bentuk hipotesisnya seperti apa. Lalu ada asumsi-asumsi lainnya, misalkan datanya itu mengikuti Gaussian distribution kah, atau mengikuti Gaussian distribution dengan mean dan varian tertentu kah. Itu jadi banyak sekali asumsinya, dan kadang-kadang statistical significance-nya akan berubah kalau misalkan kondisinya itu berubah, kira-kira seperti itu. Jadi juga salah satu permasalahannya adalah statistical test metode statistical test itu banyak banget gitu ya. Ini ada beberapa contoh, itu ada Wilcoxon sign rank test, ada Student test, bla bla bla, banyak deh pokoknya ya. Jadi kadang-kadang kita harus benar-benar tahu gitu statistical significant test metode apa yang paling bagus buat dataset kita, dan ini nggak mudah gitu. Ya, jadi yang harus kita tahu itu understand the assumption untuk setiap significant test. Lalu di sini saya ada link kalau misalkan kalian ingin belajar untuk masing-masing significant testnya. Cuma itu nanti di luar lah, karena kelas ini kan bukan kelas statistik ya. Saya yakin yang udah pernah ngambil statistical and probability atau mungkin yang dari matematika, FMIPA, pasti pernah belajar. Ya. Dan ini adalah salah satu contoh ya. Jadi ini saya punya paper di sini tahun 2020. Jadi saya punya, jadi ini model yang saya propose itu namanya LOTS-IM, dan ini LOTS-IM ini punya banyak setting ya, dari 64 sampai 2048. Terus saya juga punya satu setting lain yang running di CPU. Terus saya juga ada metode model yang mirip tapi jadul gitu kira-kira ya. Tulisannya adalah IM. Ya, terus di sini ada model-model lain. Ya. Perbedaannya ada yang unsupervised, ada supervised. Terus salah satunya di sini adalah metode di sini LOTS-IM ini adalah unsupervised. Nah, lalu kan di sini kita bisa hitung dissimilarity coefficient-nya ya, yang tadi sudah kita bahas. Terus di sini bisa kita lihat nih, dari masing-masing settingannya bisa dilihat kan perbedaannya di sini nih. Perbedaan dice coefficient-nya itu sedikit gitu. 0,471, 4711, 0,4729, 0,4721, 0,4710. Ini bisa kelihatan kecil gitu ya. Terus di sini ada plus minus persennya gitu ya. Di sini ini yang paling tinggi, ini hanya perbedaannya hanya 0,08, ini perbedaannya hanya 0,19 gitu ya. Jadi pertanyaannya seberapa signifikan nih? Ya, jadi kan ini kan lebih tinggi dibandingkan ini, tapi bedanya cuma 0,08. Berapa signifikan nih? Gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini lalu saya menggunakan two-sided Wilcoxon sign rank test ya. Kemudian hasilnya itu adalah p-value dan h-value. Jadi di sini kalau kita gunakan p-nya itu kalau nilainya lebih kecil daripada 0,05 maka perbedaannya itu signifikan. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini kita punya hanya itu berapa. Jadi kalau hanya satu itu berarti nanti signifikan kalau misalkan mengikuti nilai dari P-nya. Jadi di sini harus ada P nih. Ini adalah nilai P-nya. Ya, jadi di sini bisa kita lihat contohnya di sini ya, 64, setting 64, dice coefficient-nya berapa di sini? 0,4539, ya enggak? Perbedaannya hampir 1,90 nih, ya kan? Lebih rendah dibandingkan dengan yang di sini. Ya, tapi lihat nggak ada perbedaan signifikan, hanya 0, ya kan? P-nya itu 0,75 dibandingkan dengan yang di sini. Jadi bisa kita bilang walaupun nilai dice coefficient-nya itu lebih rendah secara rata-rata sebesar 1,9, tapi nggak ada signifikansinya. Perbedaannya nggak signifikan antara model yang sama dengan setting yang berbeda. Lalu bisa, kalau misalnya di sini ya, waktu di paper nanti dibahas dengan menggunakan setting yang 64,
nanti running testnya cuma 0,42 menit di sini running testnya 0,42 menit, jadi kurang dari 1 menit per data. Kalau yang ini settingan dari 512 itu untuk satu data runningnya 2 menit. Jadi jauh lebih cepat dibandingkan kalau menggunakan, jadi setting 64 ini lebih cepat dibandingkan dengan yang paling bagus desk coefficient-nya. Jadi di sini banyak ininya ya, banyak contoh ya. Jadi ini ada desk coefficient, terus di sini ada perbedaan threshold-nya, ya lalu di sini ada significant test-nya, terus di sini ada specificity, ada true positive rate, ya ada PPV, terus ini ada running test gitu. Ya, kalau di sini speed increase-nya itu 517 seconds istilahnya ya, dari setting 64 sama 512. Jadi walaupun desk coefficient lebih rendah tapi nggak ada signifikansinya gitu. Jadi bisa kita bilang ya berarti nggak ngaruh gitu kan. Dengan hanya kita dapatkan dengan hasil yang lebih cepat, kurang dari 1 menit, ya hasilnya tidak terlalu signifikan. Kira-kira seperti itu. Jadi itu salah satu cara ya, gimana caranya kita bisa tahu apakah hasilnya itu benar-benar signifikan atau enggak. Ya, jadi dari dari sebuah performance evaluation. Itu, jadi untuk topik hari ini, ya kita sudah membahas banyak sekali performance measure, dari akurasi confusion matrix, terus F1 score, desk coefficient. Lalu, yang harus diingat, please choose this appropriately. Ya, jadi jangan cuma selalu menggunakan akurasi, jangan cuma pastikan selalu menggunakan beberapa metode ya, measurements untuk melihat performanya. Seperti di sini, contohnya di sini saya ngasih performance measurement-nya itu banyak banget. Lalu di sini kalau data kita terbatas, gunakan cross validation. Lalu saya sangat sarankan menggunakan nested cross validation ya, supaya nanti tidak tercampur antara loss, retraining loss sama validation loss-nya. Jadi kita bisa mendeteksi overfitting dan underfitting. Lalu untuk mengestimasi true error dari error sample itu kita bisa gunakan confidence of interval ya. Lalu juga kalau misalkan kita punya beberapa model yang ingin kita bandingkan gitu ya, terus kita bisa melihat apakah hasilnya itu signifikan atau tidak gitu ya, perbedaan dari akurasinya itu signifikan atau tidak, itu bisa menggunakan statistical significant test. Kira-kira seperti itu. Oke, itu saja. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, kita mau bahas scale dulu sebentar. Wait, right. Sesuai dengan BRP ya, sorry. Jadi sesuai BRP, minggu depan itu full mandiri ya. Full mandiri, silahkan ikuti tutorial yang sudah ada, ya, dan juga quiz. Jadi quiz itu dibukanya 1 minggu, ya. Jadi silahkan lakukan tutorial, terutama yang ini kode-kodenya udah ada. Jadi di sini terutama ya, tutorial 1 untuk linear regression, yang 2 itu cross validation dan evaluation ya. Lalu tutorial 3 itu nanti sangat berguna untuk melakukan tugas grup. Ya. Lalu jangan lupa juga mengerjakan tugas ya. Udah saya buka dari hari Senin, sudah bisa mulai dilakukan. Jangan lupa untuk mendaftarkan grup kalian di sini. Ya.
pembentukan tugas kelompok tugas proyek PML ini juga sama anggotanya, ya. Lalu jadi minggu 2 tidak ada online session ya, silakan dikerjakan mandiri. Lalu juga tolong digunakan untuk mempersiapkan ini ya, minggu depannya itu ada presentasi untuk literature review untuk final project. Ya, jadi apa yang perlu disiapkan itu bisa baca di sini ya, slot pengumpulan progres tugas proyek. Di sini silahkan buat slide presentasi dokumen berisi tentang permasalahan, tujuan penelitian, dan research grade. Nanti saya tanya Pak Bayu berapa waktu yang dibutuhkan gitu ya, sama nanti jadwalnya kita buat sendiri. Ya, tapi tolong disiapkan ya. Jadi selama ada 1 minggu lah. Jadi selama 1 minggu itu silahkan digunakan sebaik-baiknya untuk mengerjakan tutorial, melakukan tulis, ya lalu juga mempersiapkan presentasi. Dan juga kalau misalkan mau mulai melakukan mengerjakan tugas juga silakan. Kira-kira seperti itu. Apa ada pertanyaan? Kuisnya nanti Pak, itu tentang apa ya Pak? Kontennya? Kontennya itu sampai mana ya? Saya juga sebenarnya lupa. Tapi setahu saya sih sampai di sini sih. Sampai di linear regression sebenarnya. Sampai logistic regression. Jadi dari 1 sampai 7. Ya, jadi short question. Coba cek dulu ya. Bentar. Ya, mungkin ini saya tunjukkan salah satu contoh soal kali ya. Tapi yang tidak masuk ke situ. Ya, misalkan salah satu contohnya ya, pertanyaannya, ya jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai inductive bias. Kira-kira seperti itu. Nanti kalian langsung tuliskan short answer kalian, kira-kira seperti itu. Atau misalkan di sini contohnya ya, apa itu overfitting, apa itu underfitting, kira-kira seperti itu. Jadi pertanyaan yang lebih ke arah pengetahuan kalian, apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti kelas ini gitu ya. Jadi lebih saya ingin lihat kemampuan kalian untuk menjawab pertanyaan short answer lah, dari short answer, kira-kira seperti itu. Dan dibatasi tidak lebih dari 5 kalimat itu sebenarnya lebih ke arah, soalnya kadang-kadang mahasiswa itu karena pengen dapat full mark gitu ya, jadi jawabannya terpanjang gitu. Padahal kalau misalkan yang saya lihat kan setiap pertanyaan itu kan pasti ada poin pentingnya gitu. Misalnya overfitting itu kan gimana, misalkan salah satu contohnya, overfitting kan bisa dilihat di mana misalkan validation loss itu naik padahal training loss itu turun. Itu juga bisa. Maksudnya menjelaskan beberapa hal mengenai overfitting gitu. Jadi yang poin-poin pentingnya aja gitu. Yang penting kalian tahu poin pentingnya apa, kalian jelaskan dengan singkat, ya udah selesai. Kira-kira seperti itu. Terus nanti, so also the questions for the quizzes will be both in Indonesian and English, so feel free to answer in either Indonesian or English. So yeah, jadi bisa dijawab menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Terus kemarin juga ada yang nanya boleh lihat buku atau enggak. Saya sarankan sih enggak, soalnya rata-rata waktunya kan terbatas ya. Rata-rata satu pertanyaan itu 3 menit, 5 menit.
3-5 menit lah. Karena ya saya hitung kan ada 10 soal, ya saya hitung aja. Kalau misalkan 4 menit ya 40 menit, 50 menit. Kalau nggak salah sih 50 menit ya. Ya nggak bakal bisa ngejawab sih, maksudnya buat ngebuka seluruh apa namanya, ngebuka seluruh materi terus itu. Jadi sih saya sarankan buat latihan kalian, kira-kira seperti itu, pemahaman kalian. Oke, ada pertanyaan lagi singkat mungkin karena waktunya juga sudah lewat ya. Mungkin sambil nunggu silahkan absen ya. So as usual, please chat anything in the chat room so that I know that you are here today. And after that, yeah, feel free to, if you don't have any questions, feel free to leave the room. Okay, thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.